Selamat bergabung acara Linking and Learning tahun 2020. Berbeda karena sebelumnya kegiatan selalu diselenggarakan secara fisik. Kita selalu melakukan kumpul-kumpul beberapa hari untuk melakukan sesi-sesi belajar seperti ini. Alasan berbedanya tadi sudah kami sampaikan di awal, dan kemudian variannya juga bisa dioptimalkan untuk mengakomodir bentuk-bentuk diskusi online. Itu juga kembali lagi pada fasilitator jenis-jenisnya. Untuk ketiga organisasi yang diwakili tiga pembicara kita nanti, teman-teman bisa melihat profilnya di sini. Kalau teman-teman merasa belum ada profilnya di sini, silakan juga kirimkan ke kami supaya kami bisa memasukkannya ke halaman ini. Sekarang mungkin kita bisa memunculkan sedikit aspirasi, impresi di hari ini. Teman-teman bisa klik di browser menti.com, masukkan kodenya 39171. Kalau ada pertanyaan yang mau disampaikan secara tertulis, di sebelah kiri bawah layar kalau menggunakan komputer ada ikon angkat tangan dan juga ada balon kata untuk chat. Jadi silakan kalau ada kesulitan teknis atau apa disampaikan juga di situ. Sudah ada yang masuk ke Menti? Kelihatan ya pertanyaan yang ini di Menti. Teman-teman kalau sudah mengisi semua, saya ganti lagi layarnya. Nanti kita lihat ya hasilnya di akhir. Teman-teman tuh sebenarnya merasa ini nggak pengen pergi kemana gitu setelah ada di ambang batas kerja dari rumah atau harus ke tempat-tempat yang dengan pengamanan ketat, mungkin terkandung di jawaban-jawaban tadi. Selanjutnya, untuk mengikuti sesi ini dan narasumber akan bicara, kemudian forumnya dibuka untuk menanggapi atau bertanya, baik yang mengikuti langsung di ruangan maupun melalui YouTube. Sepertinya sudah lancar menggunakan chat box dan juga angkat tangan, jadi silahkan dilanjutkan nanti ketika waktunya kita membuka forum. Kemudian kita saling berkenalan, ini sudah memberi nama di awal, fitur chat, juga fitur chat itu bisa private message. Kita juga perlu memberi kesempatan. Nah, moderator saya akan memastikan teman-teman yang menggunakan angkat tangan yang disampaikan aspirasinya dan pertanyaan tanggapan pada forum. Ikon mikrofon tadi sudah melihat semua, ada mute kalau tidak sedang bicara dalam forum. Mari kita mulai. Sekarang langsung ke pembicaranya, saya serahkan. Jadi yang pertama untuk menyampaikan materi, Kania bisa lanjutkan. Mungkin aku sedikit cerita dulu sebelum slide setelahnya. Mungkin berkenalan dulu. Jadi saya Kania, saya bekerja di Asia Justice and Rights. Mungkin ada beberapa yang udah kenal. Ada kawan jauh juga tuh dari Atambua. Halo Bang Nanto, apa kabar? Sehat-sehatnya di sana. Sebenarnya Ajar senang banget bisa berbagi di momen ini. Jadi selama ini Ajar bekerja berfokus pada kontribusi dan pengembangan penguatan hak asasi manusia, terutama untuk melawan impunitas di wilayah Asia Pasifik. Nah, jadi sebenarnya selama ini kerja-kerja Ajar tuh berfokus di negara-negara yang berada pada proses transisi dari pelanggaran HAM berat atau pelanggaran HAM massal ke demokrasi. Kemudian Ajar juga berupaya untuk membangun budaya akuntabilitas, keadilan, dan kesediaan untuk belajar dari akar masalah penyebab pelanggaran HAM untuk membantu mencegah terulangnya kembali pelanggaran HAM tersebut. Sementara di Indonesia, Ajar meningkatkan kapasitas aktor lokal dan nasional, khususnya di organisasi korban dan anak muda dalam perang melawan impunitas dan berkontribusi untuk membangun budaya berdasarkan akuntabilitas dan keadilan. Bisa disimpulkan sebenarnya pekerjaannya Ajar tuh kita riset, mencari akar permasalahan kekerasan dan juga impunitas yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya ada dua isu yang mau aku share. Jadi biasanya kami pakai pendekatan metode participatory action research. Kami riset bersama para korban, bertanya, melakukan serangkaian metode pendokumentasian untuk mengetahui sebenarnya apa yang mereka hadapi dampak dari kekerasan pelanggaran HAM tersebut. Ada dua isu yang akan dibahas. Yang pertama, yang kita fokuskan sekarang sebenarnya bekerja bersama teman-teman Jopit di NTT. Kita mencoba untuk mencari tahu sebenarnya tentang perdagangan orang di NTT. Kita melihat dari selama 6 bulan riset di NTT, kita melihat sebenarnya banyak sekali faktor yang menyebabkan perdagangan orang, terutama sebenarnya NTT adalah provinsi kepulauan yang memiliki karakteristik budaya di sana tuh sangat beragam dan juga kental sekali gitu, dan lingkungan dan politiknya juga beragam. Jadi sebenarnya kita menggunakan banyak sekali pendekatan untuk melihat sebenarnya apa sih alasan utama atau akar utamanya untuk melihat sebenarnya kenapa orang jadi korban perdagangan orang. Cuman alasan yang saat ini kita sudah coba dapatkan adalah bahwa persoalan yang
yang paling jelas adalah ekonomi, pendidikan, dan keinginan untuk memiliki status sosial yang lebih tinggi. Dan banyak sekali sebenarnya permasalahan di sana. Nah, beberapa hal yang menjadi harapan korban dari penelitian yang kita dapatkan, kami berharap kasus saya bukan hanya sebagai laporan informasi saja. Saya ingin agar pemerintah dan masyarakat mengakui bahwa saya adalah korban dari perdagangan orang. Nah, jadi kalau misalnya dilihat sebenarnya banyak banget secara umum kita mungkin beberapa orang udah tahu ya kasus perdagangan orang tuh kenapa, terus apa aja dan bentuk-bentuknya. Tapi yang kita lihat adalah bagaimana posisi korban ketika menghadapi kekerasan tersebut. Nah, ini adalah salah satu harapannya. Kemudian yang kedua kita riset adalah tentang peristiwa 65. Peristiwa 65 ini masih sampai hari ini belum ada keadilan bagi para korban, belum ada pengakuan negara, dan tentu saja masih ada stigma dan juga ada diskriminasi yang berkelanjutan. Nah, ini tuh karena juga ada pengaruh provokasi sangat gencar di lingkungan masyarakat, seruan-seruan seperti PKI pengkhianat, barbar, tidak percaya Tuhan, halal untuk dibunuh, serem banget, begitu kencang di masyarakat, dan hal ini meningkatkan kemarahan serta rasa takut warga terhadap PKI, sehingga pembasmian pun mendapat dukungan dari warga sipil. Istilah PKI itu masih dinilai negatif di lingkungan kita sehari-hari sampai hari ini. Bahkan kayaknya istilah PKI, komunisme itu tuh jadi kayak alat gampang banget gitu untuk menuduh seseorang, dan ketika kita nggak suka akan satu kelompok masyarakat, kita bilang aja KPKI gitu. Nah, ini menurut kita jadi sebuah hal yang menarik untuk dilihat gitu. Apa sih sebenarnya penyebab orang-orang tuh masih menggunakan kata-kata PKI, komunisme gitu sebagai cara untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Ini ada dari penyintas 65 yang sebenarnya sudah cukup masuk dalam usia senja juga, lansia. Dibilang katanya generasi seangkatan saya sudah mulai menua. Nanti kalian generasi muda yang akan membuka tabir sejarah seputar 65 ya. Ini tuh jadi kayak ada harapan sebenarnya dari para korban gitu yang sampai hari ini belum dapat keadilan, dan mereka tetap masih berharap adanya pengungkapan kebenaran. Apa yang sebenarnya menjadi akar permasalahan di dua isu yang kita coba riset? Yang pertama tuh jelas tentu saja adalah impunitas gitu. Kenapa sih impunitas tuh ada? Dan mungkin lebih sederhananya impunitas tuh sebenarnya adalah artinya ketidakinginan negara atau pelaku untuk bertanggung jawab atas kekerasan atau pelanggaran atau pembiaran yang mereka lakukan terhadap korban kayak gitu. Nah, ya itu tadi, karena kasus pelanggaran HAM berat tak kunjung diselesaikan, maka dampaknya tuh seperti bola salju gitu, ya snowball effect gitu ya istilahnya. Ada diskriminasi sosial dan struktural karena aspek identitasnya, identitas politiknya, kemudian juga mungkin karena aspek ekonomi juga, dan lain-lain. Dampak yang lainnya juga sebenarnya yang menurut aku penting dan bisa di-highlight menjadi satu kaitan di antara teman-teman grantees-nya Voice gitu, misalnya di LinkedIn and Learning, kita melihat bahwa korban pelanggaran HAM berat gitu misalnya, banyak yang menjadi disabilitas karena kekerasan masa lalu. Kita nanti lebih banyak bicara tentang bagaimana disabilitas gitu kan. Hal yang lain juga yang menjadi fokus juga adalah hingga korban menjadi tua gitu ya, di masa senjanya dia, hingga dia menjadi lansia pun masih belum ada keadilan, masih mengalami trauma, bahkan masih mengalami kemiskinan gitu. Jadi dampak kekerasannya itu karena tidak diselesaikan pelanggaran HAM-nya, sehingga membuat ada kekerasan-kekerasan baru yang terus-menerus ada, dan kerentanannya tuh menjadi terus bertambah. Mungkin ketika bicara tentang disabilitas, aku akan menyerahkan ke kawan selanjutnya untuk menceritakan bagaimana sih rasanya menjadi disabilitas dan apa yang sebenarnya temuan-temuan menarik tentang isu disabilitas. Silakan. Terima kasih Mbak Kania. Perkenalkan, nama saya Soleh, saya dari Lembaga Sabda Yogyakarta, dan Sabda memang sudah bergerak lama di isu disabilitas. Saat ini nilai yang coba dikembangkan Sabda sebelum aku mulai masuk ke materi untuk menjelaskan lebih dulu apa sebetulnya terkait dengan disability issue ini, agar kemudian nanti kita dapat ya komprehensif dan senada dengan teman-teman yang lain, baik Mbak Kania maupun Mas Sabda nanti. Konsep yang coba diusung Sabda terkait dengan isu disabilitas itu ada pada konsep GEDSI, Gender Equality, Disability, and Social Inclusion. Jadi bahwa disability itu tidak berhenti sendiri, dia akan selalu melekat pada isu-isu yang lain dan tidak akan pernah lepas dari persoalan
persoalan-persoalan HAM bahwa disability itu ada pada setiap lapis orang, baik itu lansia, anak-anak, dewasa, kemudian ada pada imigran, ada pada buruh, ada pada orang-orang yang duduk di pemerintahan dan lain sebagainya. Karena konsep disability yang coba kita usung itu bukan lagi ngomong soal impairment-nya, tapi ngomong soal hambatannya. Jadi itu yang harus sama-sama kita tanamkan, bahwa sebetulnya disability merupakan interaksi antara seseorang dengan lingkungan yang kemudian dia akan menimbulkan hambatan-hambatan. Ada quote menarik tadi dari salah satu staf di Sabda, Mbak Rini, bahwa seringkali perempuan disability itu tidak paham bahwa apa yang terjadi pada dirinya itu adalah sebuah tindakan kekerasan. Nah, ini cukup mewakili bagaimana sebetulnya kondisi teman-teman disability terkait dengan pengetahuan atas hak yang dia miliki. Dia tidak tahu bahwa ada haknya yang terlanggar, bahwa ada haknya yang tidak dia terima, dia tidak bisa nikmati, dia tidak bisa rasakan, karena kemudian ada kelalaian negara untuk bertanggung jawab. Ini yang menarik, camp yang kemarin yang ikut Mbak Rini dengan teman-teman dari Jember. Mbak Rini juga sempat bawa boneka untuk menunjukkan gimana caranya menyelenggarakan workshop SRHR gitu ya, khususnya untuk anak-anak yang baru beranjak remaja, baik disabilitas maupun tidak disabilitas. Jadi boneka itu memang ada bagian-bagian tubuh yang diberitahu, dan itu berbeda sekali dengan bagaimana narasi seperti itu muncul ketika ada misalnya acuan norma atau adat atau agama gitu. Di rumah sendiri, apalagi untuk anak dengan disabilitas, itu tabu, sama sekali tidak dibayangkan. Jadi pernyataan pertama Mbak Rini itu sangat kuat, orang dengan disabilitas itu tidak berarti dia aseksual, atau sebetulnya jangan dianggap dia tuh tidak akan melalui masa yang sama seperti pertumbuhan biasa, ada masa puber juga, kemudian ada masa yang memang butuh menikah, seperti itu. Apa yang akan terjadi ketika itu sampai pada masanya? Kita masih menunggu Mas Soleh. Apakah mau disambung dulu pada Mas Sabta? Oke, selamat siang rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Sabta atau Sabto. Saya dari RAT Indonesia di Jogja. RAT ini lembaga baru dibanding teman-teman Sabda atau dari Ajar. RAT masih sangat baru, dan kita memang fokusnya bergerak bagaimana penguatan hak, pengetahuan, dan kapasitas lansia dalam di dunia yang semakin dinamis. Kenapa kita mengarah pada lansia adalah pertimbangannya pertama ketika kita bicara situasi demografis di Indonesia dan di dunia, bahwa lansia itu semakin lama semakin banyak dengan proporsi yang semakin tinggi. Hanya bedanya ketika di beberapa negara sudah ada upaya khusus kemudian bagaimana melindungi, bagaimana mensejahterakan lansia, sedangkan di Indonesia kita masih belum melihat itu sebagai hal yang penting dan urgent. Nah, ini juga selain terkait kebutuhan akan lokasi kebijakan, kita juga melihat bahwa dalam realitasnya, kalau sekedar data, di Indonesia ada lebih dari 2,7 juta lansia yang hidup sendiri. Ini menjadi satu tujuan besar RAT, bagaimana kita bisa menjangkau, kemudian bagaimana kita bisa memberikan sebuah dasar bagi lansia yang hidup sendiri, kita bisa bilang soliter, supaya mereka juga bisa mendapatkan haknya dan diakui. Satu hal yang banyak muncul dalam temuan kami, lansia yang tidak memiliki identitas, tidak punya KTP, identitas resmi ya. Ini ada cukup banyak, walaupun memang kita tidak bisa menyatakan berapa banyak. Tiadanya identitas yang disebabkan karena mereka, para lansia ini, lebih tua dibanding Indonesia, sehingga tidak ada banyak dokumen atau administrasi yang bisa mereka penuhi, dan mereka kekurangan orang-orang yang sedia mendukungnya atau membantunya mendapatkan hak dasar. Situasi tanpa identitas ini, kalau kita kaitkan dengan bagaimana pelanggaran HAM bisa terjadi, itu menjadi sebuah dasar yang sangat kuat ketika seorang bahkan tidak diakui sebagai warga negara. Apapun yang terjadi pada dirinya tidak akan menjadi sebuah pertimbangan atau perhitungan. Seorang lansia yang dianggap tidak punya identitas, bukan warga kampung sini, tidak diterima ketika dia membutuhkan fasilitas kesehatan, tidak punya BPJS, tidak punya apapun. Bagaimana mereka bisa menjadi manusia yang memakan haknya? Itu adalah hal yang sedang kami RAT, harapannya nanti teman-teman juga bisa memberikan masukan banyak tentang bagaimana kita melihat sebuah situasi di Indonesia, bahwa ada banyak lansia terutama yang mereka memiliki problem dasar bagaimana pemenuhan hak asasi manusianya. Ada hal dasar yang saat ini mereka masih belum memiliki. Apakah kondisi kesehatan mereka, apakah pemenuhan kebutuhannya tercukupi, atau bahkan apa yang mereka hadapi tidak akan bisa dipahami oleh yang lain. Nah, ini menjadi sebuah rencana besar bagi RAT untuk menjangkau, kemudian juga mengupayakan bagaimana supaya lansia bisa mendapatkan dan merengkuh haknya kembali. Dan bagi kami, kalau tadi Mas Soleh menyatakan terkait dengan bahwa disabilitas itu
terkait dengan lingkungan, kami sangat sepakat bahwa sama halnya dengan lansia, kita bicara di Indonesia, pemerintah itu hanya membedakan dua jenis lansia yang menurut kami agak sedikit kurang ajar. Pertama adalah lansia yang disebut produktif dan tidak produktif secara ekonomi. Ini sebuah dikotomi yang bagi kami sama saja dengan menghilangkan kemanusiaan dari seseorang. Bahwa ketika seorang lansia berkontribusi pada masyarakat, tidak hanya ketika dia punya uang, tidak hanya ketika dia bekerja, tapi dalam aspek kultural, dalam aspek keagamaan misalnya, dalam bagaimana dia memberikan nilai pada anak cucunya atau anak muda di kampungnya, tidak dinilai sama sekali. Semua hanya berbicara pada apakah beliau bisa menghasilkan uang dan bekerja. Ini satu hal yang dinyatakan jelas pemerintah dalam undang-undang, dan bagi kami menjadi sebuah dorongan untuk ada sebuah situasi kebijakan yang belum menghargai dan memperhatikan realitas lansia. Kan sebuah upaya panjang, karena tanpa adanya sebuah dasar kebijakan yang kuat, maka apapun bisa terjadi pada lansia, apalagi yang sendiri, yang terabaikan dan tidak diakui. Kalau tadi Mbak Kania menyampaikan tentang korban pelanggaran HAM berat, banyak lansia juga di dalamnya, yang misalkan SPKI, kemudian juga lansia dengan disabilitas itu sangat banyak, karena pada datanya semakin seiring dengan bertambahnya usia, maka problem kesehatan dan aspek-aspek fisik mengalami banyak hambatan bagi lansia. Ini sebenarnya sebuah irisan bersama, karena seperti yang kami temukan dan saya yakin teman-teman juga pernah menemukan, ada problem-problem sosial yang kemudian menjadi bentuk pelanggaran HAM bukan karena sebab yang tunggal. Ketika kita berbicara pemerintah mungkin memang belum punya perspektif, tapi juga ternyata masyarakat terkadang memilih abai, dan dalam konteks lansia, keluarga sebagai penyangga utama seringkali menjadi pihak yang kemudian memberikan tekanan, menjadikan lansia terisolasi, tidak secara fisik, tidak secara ekonomi, namun juga secara psikologis. Kalau misalkan kenapa hal lansia ini penting, kalau dalam masyarakat, ketika seorang anak kecil, dia pengen es krim, orang tua paling oke, kamu anak kecil, silakan jajan biasa. Ketika lansia ingin jajan sesuatu, banyak kita pasti sering menemukan bahwa anaknya atau keluarganya menyatakan, kenapa sih sudah tua kok pengen aneh-aneh? Itu suatu fenomena yang sederhana, yang ringkas, tapi sebenarnya bisa memberikan gambaran bahwa tidak mudah bagi kita untuk memahami lansia. Ada situasi psikologis di mana mereka punya keinginan, punya dorongan yang mungkin berbeda. Mereka lahir dari generasi yang berbeda, yang kemudian tidak memiliki minat barangkali atau pengetahuan yang sama soal pengetahuan teknologi terkini atau terutama dalam aplikasi. Sehingga ada jarak yang cukup jauh tentang bagaimana memahami. Kita bisa lebih memahami bagaimana seorang anak kecil, mungkin kita menilai itu lebih penting, tapi ketika ada hal yang terkait dengan lansia, kita banyak menabrakannya dengan norma-norma yang sangat normatif ya, yang sangat konvensional, bahwa seorang lansia itu harusnya mengetahui dirinya, mengetahui tempatnya, harus bisa menahan diri, harus bisa macam-macam karena beliau sudah tua. Tanpa kita mempertimbangkan bahwa mereka juga butuh ruang untuk bermain, mereka juga butuh ruang untuk berinteraksi, mereka juga butuh ruang untuk menyatakan diri, bersenang-senang bersama teman. Setiap manusia pasti ingin baik. Ini adalah bagi kami menjadi sebuah upaya kami di RAT mendorong lansia itu berkomunitas dengan komunitas apapun, komunitas lansia, termasuk juga yang tadi di video awal tadi ya Mbak Fitra ya, tentang lansia transpuan atau waria, sebuah dokumentasi sederhana tentang bagaimana sih corona ini berdampak pada mereka. Ada lansia yang memang mereka tidak tinggal bersama dengan keluarga intinya. Jadi ada sebuah harapan yang mungkin sederhana, saya pengen pulang, pengen bertemu. Kesederhanaan itu yang menurut kami adalah suatu hal yang harus bisa dinyatakan oleh setiap manusia. Kita bilang bahwa kita menghargai hak asasi. Itu akan diputar atau bagaimana Mbak Fitra? Kalau mau akses ada di halaman erat ya. Kalau di YouTube Indonesia Inklusi, teman-teman bisa masuk ke playlist. Kami sudah memasukkan playlist karya teman-teman, terutama video yang diproduksi sebagai video maupun rekaman diskusi. Jadi mungkin ditengok-tengok di situ. Di antaranya ada video erat ini yang 2 dan animasinya juga. Begitu dulu rekan-rekan semua. Nah, nanti dalam diskusi ini saya harapkan ada masukan dari rekan semua untuk bisa menambah semangat dan pengetahuan kita bersama. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Sabto. Selanjutnya teman-teman yang mau disampaikan oleh Mas Soleh sebetulnya ada di pokok-pokok yang tadi sudah kita bahas. Oh ini sebelum masuk ke tantangan bagi kelompok rentan ya. Ada beberapa slide tadi yang sempat terlewat. Mohon izin saya yang merangkum gitu. Juga karena kami berdiskusi semua jadi kira-kira kami udah saling belajar dulu. Sehingga kalau selisih-selisih sedikit mohon dikonfirmasi sama Mas Soleh dan kawan-kawan Sabda ya. Ini kan terkait dengan kegiatan Sabda selama ini. Memastikan kalau semangat inklusi
inklusi itu juga melebur dalam konsep HAM. Kemudian ada hal-hal tentang keragaman disabilitas. Ini salah satu hal yang menentukan kebutuhan. Jadi ketika kita menemukan keragaman ini tidak hanya terikat pada jenis disabilitasnya, tapi justru dia melekat pada manusianya. Jadi apapun yang ada di dalam seorang manusia atau pada seorang manusia itu adalah keragaman dia, dan itu harus dilindungi sebagaimana manusia punya hak asasi. Kemudian itu penting juga untuk memampukan disabilitas, sehingga ada kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas seperti itu ya. Namun seperti biasanya kalau misalnya kita di dalam organisasi kemudian keluar kita melakukan peningkatan kapasitas dengan teman-teman disabilitas, dan di dalam kegiatan itu juga bergabung dengan teman-teman yang tidak disabilitas. Nah, itu ada persoalan ketika kembali lagi ke dunia kerja. Ini aspek yang sangat erat urusannya dengan ternyata kelompok usia manapun, bahkan lansia pun tidak lepas dari situasi mereka yang masih harus bekerja. Setelah lansia hidup sendiri, juga ada persoalan pengakuan kewarganegaraan, begitu pula dengan disabilitas. Apalagi disabilitas yang sejak kecil sampai dewasa tidak diberikan akses oleh keluarganya sendiri. Di luar rumah ada hal-hal yang misalnya yang paling aktual, Undang-Undang RUU Cipta Kerja, bagaimana di dalam situ mengakomodir hak disabilitas. Kita bisa menemukan banyak poin, Sabda juga ikut mengkaji soal itu, jadi untuk teman-teman yang sedang mengkaji soal RUU Cipta Kerja, silakan juga berhubungan dengan teman-teman Sabda. Kemudian tadi ini beberapa slide yang tentang lansia, kami merangkumnya lagi di tantangan bagi kelompok rentan. Mungkin ini ada di semua aspek ya, tapi ini disebut oleh Mas Soleh sebagai salah satu tanda tangan yang cukup besar. Advokasinya terkotak-kotak gitu. Bukan hanya terkotak-kotak di bagian advokasi kalau misalnya soal kekerasan seksual gitu. Ada yang di ranah kebijakan, kemudian ada yang di ranah pendampingan atau trauma healing kayak gitu. Tapi apakah terkotak-kotak seperti itu? Ya itu mungkin bukan contoh yang fatal, tapi ada beberapa contoh yang fatal, misalnya mempersoalkan perbedaan istilah apa yang akan dipakai, disabilitas atau difabel. Itu saya tidak punya agensi untuk menceritakan itu, namun ada di dalam diskusi kami. Mas Soleh juga menyebutkan gitu beberapa aspek dari dampak buruk dari terkotak-kotaknya advokasi tersebut. Kemudian lagi hambatan bagi seorang individu, mulai dari internal, personal, keluarga, masyarakat, dan sistem sosialnya sampai ke tingkat regulasi. Regulasi ini juga yang mengikatkan 3 kelompok yang diceritakan oleh para pemateri kita hari ini. Nah, ini khusus tentang kekerasan lagi, khususnya pada anak dan perempuan disabilitas ya. Di tempat-tempat inilah sering ditemukan kejadian yang biasanya sudah lewat, sudah lampau, sudah menimbulkan trauma di tempat-tempat terjadi kekerasan ini. Teman-teman WDCC juga membuat buku saku kekerasan terhadap perempuan disabilitas dan masih melanjutkan advokasi kebijakannya. Ada beberapa diskusi sebelum pertemuan ini, bisa disimak mungkin di media sosialnya Sabda, khususnya di Instagram. Mereka selalu update untuk kegiatan-kegiatan audiensi atau usulan perubahan kebijakan khususnya tentang kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak disabilitas. Oke, beberapa slide ini bisa dirangkum. Kami sebetulnya ini bagian yang agak berbeda gitu. Buat kami juga ada tambahan pembelajaran. Mungkin bisa disambung lagi oleh Kania di 3 slide berikut. Oke, jadi kalau misalnya ngomongin tantangan kelompok rentan, apa ya, jadi kayak tadi aku tiba-tiba pas lagi dengerin Mas Sabta sama Mbak Pitra ngobrol, berat banget ya jadi perempuan, lansia, terus kemudian disabilitas pula, terus ternyata di masa lalu pernah jadi korban pelanggaran HAM juga. Waduh, kayaknya hidupnya nggak ngerti lagi sih. Tapi yang menarik sebenarnya kalau belajar dari opa-opa, oma-oma gitu ya, yang lansia, kemudian juga pembelajaran dari bertemu dengan para korban pelanggaran HAM berat yang juga disabilitas, justru malah harapan hidupnya lebih besar mereka sih kalau aku lihat gitu. Jadi daya juangnya juga cukup tinggi di masing-masing korban. Tapi yang menjadi kesulitan adalah ketika mereka karena sudah lama sekali kasusnya, jadi merasa bahwa ada perasaan di mana mereka sudah lelah berjuang karena tidak pernah mendapatkan keadilan itu, karena tidak ada hukuman bagi pelaku pelanggaran HAM. Bahkan beberapa pelaku hari ini malah berada di pemerintahan gitu, di barisan kekuasaan. Tapi satu hal yang menarik
menarik yang bisa dipelajari dari korban pelanggaran HAM ini adalah mereka ketika berbicara bersama anak muda, mereka seperti memberikan pesan-pesan perjuangan kayak gitu ya. Dalam artian di sini adalah mereka ingin generasi muda gitu ya, mereka nggak pengen kekerasannya berulang lagi gitu. Jadi kayak semacam mengingatkan generasi muda supaya hati-hati, karena kalau pelanggaran HAM ini tidak diselesaikan, maka akan ada kekerasan-kekerasan baru. Jadi warisan kekerasan di masyarakat itu akan terus-menerus ada. Kemarin aku sempat share di diskusi kami bertiga, ada satu artikel menarik tentang memahami impunitas, benang merah antara kenapa kita harus terus menuntut keadilan di masa lalu untuk pelanggaran HAM berat di masa lalu. Maka sebenarnya kita mencoba untuk tidak mengulangi kekerasan negara dan juga untuk menahan adanya pelanggaran HAM yang baru. Karena sebenarnya pelanggaran HAM ini sangat erat sekali kaitannya dengan pembangunan yang ada di Indonesia dan memicu ketiadaan tanggung jawabnya negara di isu-isu hari ini. Kita mempercayai bahwa kekerasan hari ini ya, pembiaran gitu, tadi kan Mas Sabta cerita juga ada pembiaran menjadi warga negara gitu bagi lansia dan lain-lain, kemudian juga diskriminasi usia, itu tuh sebenarnya seperti akumulasi dari pembiaran atas impunitas yang terjadi oleh negara, karena negara tidak melakukan kewajibannya, melakukan pertanggungjawabannya terhadap warganya kayak gitu. Jadi agak susah sih, apalagi hari-hari ini gitu. Mungkin teman-teman nanti bisa berdiskusi lebih lanjut ya posisi pemerintah kita hari ini gitu. Sebagai masyarakat sipil, jujur dia jadi curhat kerja sih. Jujur makin jengah dan makin pusing juga gitu. Pemerintah kita malah benar-benar jadi pemerintah yang sangat ignorance, terutama menghadapi pandemi hari ini. Di keadaan biasa saja, ketiadaan krisis misalnya, posisi korban pelanggaran HAM, kemudian lansia, disabilitas, LGBT, semuanya rentan gitu. Ketika masa krisis ini tentu kerentanannya berlipat ganda gitu, karena orang biasa aja yang tidak bagian dari marginalized people gitu, mereka menjadi rentan. Nah, ini Mas Soleh udah balik nih. Jadi sebetulnya kalau kita ngomongin disability, itu untuk bisa membuat disability itu bisa diterima di semua isu, di semua sisi, di semua lini, itu memang kita tidak lagi membicarakan soal disability dari sisi impairment, tapi kita ngomongin disability dari sisi HAM. Nah, itu juga yang kemudian diamanatkan dalam Konvensi Penyandang Disabilitas atau UNCRPD, bahwa seperti saya bilang tadi, disability itu berasal dari hasil interaksi orang dengan lingkungan, di mana interaksi itu bisa saja kemudian menimbulkan hambatan-hambatan. Sehingga kalau misalnya teman-teman Papua atau teman-teman Jawa yang berasal dari desa dan kemudian dia tidak bisa bahasa Indonesia dan dia harus ke Medan atau ke Papua dan dia tidak dipahami oleh orang lain dengan bahasa yang dia punya, maka otomatis dia akan menjadi seorang disability, orang yang kemudian tidak mampu berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya karena lingkungan tidak memampukan dia untuk dia berkomunikasi. Itu contoh paling konkret, sehingga kita bisa melihat disability dari sisi bagaimana seseorang itu punya hambatan dalam interaksi sosialnya atau interaksi dengan lingkungannya. Tidak lagi melulu soal bahwa ketika seorang kursi roda nggak ada ram dan kemudian dia nggak bisa masuk, maka kemudian hambatan itu dihilangkan misalnya dengan ada teman-teman yang kemudian membantu dia untuk naik dengan menjunjung kursi roda dan lain sebagainya, atau memindah ruang pertemuan di tempat yang aksesibel. Misalnya kayak gitu, sehingga disability-nya jadi tidak ada lagi. Nah, dia melebur ke konsep HAM itu tadi, dan keragaman itu hanya untuk menentukan atau menemukanali atau kebutuhan-kebutuhan spesifiknya itu apa. Apakah dia butuh RAM, apakah butuh penerjemah bahasa isyarat, apakah dia butuh penerjemah bahasa lokal ke bahasa nasional dan lain sebagainya, hal-hal seperti itu. Sehingga ketika kita ngomong disability itu kita akan memahami bahwa setiap hak-hak penyandang disabilitas itu melekat pada manusianya, pada kebutuhannya sebagai seorang manusia, bukan lagi terbatas atau dikotak-kotakan dengan ragam disability atau impairment yang dia miliki. Nah, bagaimana kemudian menemukan keragaman disabilitas itu perlu untuk memampukan disabilitas itu seperti yang saya bilang tadi, bahwa ketika seorang tunanetra itu kemudian dia tidak bisa melihat layar, dia tidak bisa membaca gambar, maka menjadi cukup penting misalnya untuk menerjemahkan gambar itu menjadi tulisan, sehingga ketika dia menggunakan handphone itu bisa dibaca oleh pembaca layar atau screen reader. Sehingga kalau kita mau ngomongin soal disability, please berhenti pada melihat apa yang tampak pada dirinya atau impairment yang ada pada dirinya,
tapi lihatlah pada bagaimana kemudian dia bisa berpartisipasi penuh sama seperti semua orang yang ada di sekitar situ tanpa kemudian dia harus kehilangan haknya. Aksesibilitas memang kemudian tidak bisa diberikan atau diwujudkan serta-merta atau dalam waktu pendek, butuh waktu perjuangan cukup panjang untuk melakukan itu. Tetapi bagaimana lingkungan, bagaimana orang-orang di sekitarnya memahami kebutuhan-kebutuhan spesifik sesuai dengan ragam disabilitas, itu kemudian akan membantu teman-teman disabilitas itu untuk melakukan penikmatan hak asasi manusia yang semestinya dia miliki. Itu juga yang kemudian tercermin dari apa yang dikatakan oleh Hanif di slide selanjutnya, bahwa posisi pekerja disabilitas itu semakin terpinggirkan jika RUU Hak Cipta Kerja disahkan. Ini juga terkait dengan bagaimana sebetulnya advokasi itu dilakukan oleh Sabda dan juga teman-teman yang lain, bagaimana sebetulnya disability itu perlu diadvokasi bahwa ada banyak hal yang kemudian bisa dilakukan terkait dengan penikmatan hak penyandang disabilitas. Salah satunya adalah misalnya advokasi kebijakan. Bagaimana kita bisa mendorong pemerintah untuk punya kebijakan-kebijakan yang relevan dan kemudian berpihak pada setiap kelompok marginal termasuk penyandang disabilitas, sehingga kemudian negara itu jadi punya tanggung jawab untuk memaksa penyelenggara negara, pemilik layanan, pihak swasta dan lain sebagainya itu untuk memaksimalkan penikmatan hak atau yang seharusnya dinikmati oleh setiap orang tanpa kecuali, tanpa kemudian kita harus melihat apa yang berbeda dari dirinya, baik itu agama, ras, suku, disability, hambatan dan lain sebagainya. Itu sih menurutku bahwa kemudian teman-teman kalau juga mau belajar soal disability, mau belajar soal hambatan, itu ada 4 sisi yang kemudian kita bisa kulik bersama, yaitu teman-teman disability atau teman-teman lansia terutama, atau teman-teman yang kemudian memiliki impunitas atau masalah-masalah dengan hukum atau dengan hak asasi manusia, itu sebetulnya ada hambatan-hambatan yang kemudian kita bisa kulik bersama untuk menemukan sebetulnya bagaimana kita bisa mengadres hambatan itu atau bagaimana kita bisa mencari cara untuk meminimalkan atau menghilangkan hambatan itu. Ada 4 level nih hambatan yang dimiliki, yaitu hambatan individu. Bagaimana seseorang itu sadar atau tidak dengan apa yang ada pada dirinya dan kemudian pada hak-hak mana dari dirinya yang kemudian belum terpenuhi atau dilanggar atau tidak dia nikmati secara penuh. Tuh, ini terkait kalau disability biasanya dengan self esteem, dengan kepercayaan diri, dengan kemampuan personal dan lain sebagainya. Ini juga berlaku buat lansia. Nah, untuk teman-teman yang mengalami masalah hambatan personal ini bisa jadi pengetahuan yang dia tidak miliki terkait dengan bagaimana dia bisa kemudian mengetahui hak-hak apa saja yang seharusnya dia nikmati dan kemudian siapa yang kemudian dia bisa memintai bantuan untuk membantu dia untuk menikmati hak ini. Yang kedua itu hambatan keluarga. Bagaimana orang-orang terdekatnya. Keluarga di sini tidak harus berarti ayah, ibu, saudara, tetapi orang-orang terdekat yang ada di sekitarnya. Kalau misalnya dia ada di panti atau di komunitas atau di barak pengungsian misalnya, maka mereka lah yang kemudian menjadi keluarga dan punya andil yang cukup besar untuk kemudian paling tidak itu memberikan kontribusi semangat, motivasi kepada orang yang bersangkutan untuk mereka bisa tetap kuat, berjuang, bertahan, dan lain sebagainya. Hambatan yang ketiga itu ada pada hambatan lingkungan sekitar, pada lingkup masyarakat yang lebih luas, tetangga, RT, kemudian masyarakat, desa wisma, komunitas secara luas, dan lain sebagainya. Bagaimana mereka kemudian mengetahui ini bahwa ada salah satu anggota masyarakatnya yang kemudian ternyata belum bisa menikmati hak sama seperti yang lain. Bagaimana kemudian mereka merecognize ini, mengenali ini untuk kemudian bersama-sama mencari cara. Nah, kemudian hambatan yang keempat itu adalah hambatan negara atau regulasi. Ini yang kemudian menjadi skup paling besar, tapi juga kemudian paling susah untuk diadvokasi. Bagaimana negara, baik dalam hal ini misalnya pemilik layanan, penyedia layanan, puskesmas, kepolisian, LBH, dan lain sebagainya. Pengadilan, kalau LBH itu menjadi bagian dari lingkungan. Pengadilan atau kemudian dinas kesehatan, kabupaten, bahasa sampai nasional, itu mereka punya perangkat regulasi, perangkat hukum, perangkat negara, dan lain sebagainya untuk kemudian memaksimalkan setiap orang untuk bisa mendapatkan penikmatan haknya secara penuh. Meskipun itu memang harus dilakukan tahap per tahap, tidak bisa sekaligus langsung pada saat itu. Butuh proses dan butuh kolaborasi dari semua pihak untuk bagaimana sebenarnya penikmatan hak pada orang-orang yang kemudian termarginalkan. Ini kita bisa lakukan bersama-sama sehingga negara juga nggak kelimpungan. Karena kalau negara itu Komnas HAM misalnya itu harus mikir soal masalah yang dialami Mbak Kanina, masalah yang dialami Mas Sabto, masalah yang dialami Sabda dan teman-teman disability, masalah yang dialami teman-teman buruh migran dan lain sebagainya, pusing gitu. Tapi ketika kemudian kita bisa menyatukan ini dalam satu kerangka persoalan
perspektif HAM itu akan lebih enak, bahwa ada measurement atau ada ukuran yang akan kita bikin sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok. Itu iya, tetapi ketika kerangka besarnya sudah kita temukan, maka ini akan lebih mudah untuk kita bersama-sama dengan negara, masyarakat melakukan advokasi ini bersama-sama. Itu aku pikir Mbak Fitra sedikit untuk sebagai gambaran diskusi, atau mungkin bahkan Mas Sabto sudah tadi ya gitu. Thank you Mbak Fitra. Oke, makasih Mas Soleh. Begitu teman-teman, materinya semoga bisa diikuti. Jadi selanjutnya kita akan memasuki sesi saling tanggap-menanggap ya. Kalau di dalam slide ini kami membayangkannya, mungkin waktu juga tidak akan memadai untuk bicara strategi itu hal besar gitu. Tapi kalau melihat teman-teman di sini setiap harinya bergulat dalam persoalan yang sama, mungkin ada yang bisa memberi komentar 1-2 kalimat atau 1 paragraf tentang bagaimana solidaritas kita hari ini dalam situasi yang aktual maupun situasi yang pernah dialami atau masih yang mau berkeluh kesah atau apa. Saya pikir teman-teman yang memberi materi hari ini sudah menyiapkan untuk berbagi juga hal-hal yang belum ada di slide ini. Jadi sesi ini saya buka. Bagaimana? Ada yang mau menanggapi? Saya Natu Moreira dari Atambua. Kalau saya di Atambua, Cis Timur Atambua. Kebetulan kita dengan Ajar ada sedikit kerjasama begitu. Bukan dalam bentuk program besar, tapi semacam jejaring. Tadi saya sempat dengar Mbak Kania sempat ngomong soal PAR. Nah, kebetulan pemuda-pemuda yang dibina oleh Cis Timur di wilayah Kupang dan Atambua juga berjejaring dengan pemuda-pemuda binaan Ajar yang ada di Timor Leste. Itu sudah beberapa kali kita adakan pelatihan. Bicara juga tentang HAM, pemuda Timur belajar tentang HAM, pelanggaran HAM yang ada di Timor Leste, pemuda Timor Leste juga belajar tentang soal HAM yang ada di wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Timur Barat atau di wilayah perbatasan. Dan kemarin di bulan Maret itu pemuda-pemuda kami itu di training oleh teman-teman dari Ajar terkait bagaimana menggali persoalan atau bagaimana menemukan persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak pernah mereka ungkapkan. Itu lewat satu metode yang teman-teman Ajar sendiri yang memberikan, itu metode PAR, Participatory Action Research itu. Kebetulan kita di CIS Atambua, kita sedang mau menggali satu persoalan yang ketidakadilan terkait intoleransi yang terjadi di wilayah Atambua dan sekitarnya. Terkait kalau suatu pelanggaran HAM, kami di CIS dari awal-awal 99 sampai 2008 kalau nggak salah. Khusus di wilayah kami, selain trafficking, itu dulu kami fokusnya di pelanggaran HAM berat Timur-Timur. Terkait disabilitas, saya sih kepingin dengar dari teman-teman Mas Soleh sama Mas Sabta. Kalau kami di Atambua, kalau Kupang punya komunitas disabilitasnya itu ada. Beda kalau kami di Atambua, karena kami bekerja juga dengan isu disabilitas, tapi kami lewatnya pemuda. Jadi pemuda menjadi motor penggerak, pemuda yang mengadvokasi itu di pemerintahan desa. Sejauh mana pemerintah desa itu melibatkan kelompok-kelompok rentan ini, baik itu lansia, orang disabilitas, maupun kelompok yang janda, duda, dan segala macam, itu terlibat di dalam kegiatan dan bagaimana hak-hak mereka terpenuhi dan terjawab dalam kebijakan-kebijakan desa. Dan khusus kami di Belu, Kabupaten Belu, di Kota Atambua dan 3 desa kami ini, karena kami tidak terlalu detail untuk disabilitas, kami masih melihat bahwa banyak sekali orang disabilitas di sini yang belum tergambarkan seperti yang tadi dipresentasikan oleh Mas Soleh sama Mas Sabta, bahwa bagaimana mereka bisa mengetahui hak mereka dilanggar dan segala macam. Karena kami merasa bahwa, wah, kami di Atambua, orang-orang disabilitas itu belum terdidik semacam ini. Nah, jadi kayak mereka belum tahu bahwa kami hanya disabilitas, ya sudah begitu saja. Dan ini kami melihat bahwa belum kuatnya, khususnya di Belu ya. Oke lah, ada beberapa yayasan dari susteran yang membina mereka, itu mereka sedikit terbantukan, jadi memahami karakter mereka sebagai seorang disabilitas. Tapi mereka yang di luar, berita-berita terkait siaran langsung live, press conference tentang COVID, itu kan ada yang membawa tentang bahasa isyarat. Di desa kami tanya, kamu pernah dengar atau menonton TV, ada berita tentang jumpa pers tentang COVID, di situ kan ada orang yang menyampaikan itu dalam bahasa isyarat. Mereka bilang, ya kami hanya dengar, tapi kami tidak mengerti, padahal mereka disabilitas. Mungkin termasuk Kupang atau di Jogja, itu mengelola mereka-mereka yang disabilitas, sedangkan kami yang di wilayah perbatasan, orang disabilitas, itu, kalau bahasa sini hanya bilang tanganga ya, tanganga itu kalau bahasa Indonesia bilang melongo ya. Kunci kami kemarin, kami hanya mainnya lewat pemuda. Capaian kami sudah berhasil, tapi kami masih melihat bahwa mereka ini juga masih terabaikan dalam hal, mulai dari kabupaten tidak terlalu fokus, bagaimana melihat orang disabilitas, terus di kecamatan
kecamatan dan juga kebetulan di desa yang didampingi oleh CIS lewat program Voice, kita mendorong betul pemerintah desanya untuk memperhatikan hak-hak mereka itu terpenuhi di dalam anggaran desa. Tapi beberapa di tempat lain, saya lihat orang disabilitas ya begitu-begitu saja. Saya kepingin bertanya, adakah cerita sukses teman-teman di Jogja terkait disabilitas? Bagaimana dorongan teman-teman itu menggugah orang-orang di provinsi atau orang kabupaten begitu, sehingga orang kabupaten itu merasa disabilitas yang penting dan mereka fokus pada program. Karena di sini dinas sosial juga, waktu saya pergi lihat data juga hampir tidak punya secara detail tentang orang disabilitas, lansia dan segala macam. Itu saja Mbak, terima kasih. Terima kasih Bung Nato. Nanti bisa ditanggapi oleh Mas Soleh dan Pak Sabto. Ya, saya mau masukkan juga nih dari beberapa yang muncul di YouTube. Ini ada pertanyaan dari Mbak Lia sama Mbak Bumi. Ini yang dari Lia, pertanyaannya, pelanggaran HAM di kalangan disabilitas paling banyak di kasus apa ya Kak? Yang kedua dari Mbak Bumi, tertarik dengan lansia perempuan dan waria. Mungkin bisa diceritakan tentang kegiatan lansia waria apa saja, dan apakah para lansia ini sama sekali tidak ada keluarga terdekat sehingga di masa tuanya mereka tinggal sendiri. Oke, kalau gitu aku nyambung dikit aja untuk jembatani nanti sebelum Mas Nato. Menarik sekali apa yang tadi diungkapkan Mas Nato terkait dengan apa yang saya persoalkan tadi adalah memang beberapa hal yang terkait dengan konsep disability-nya. Bagaimana kemudian mulai melakukan advokasi itu yang memang menjadi tricky untuk wilayah-wilayah yang memang di sana aktivitas-aktivitas advokasi itu belum, jangankan untuk disability misalnya gitu ya, untuk hak-hak dasar setiap orang tanpa disability aja juga sehingga memang masih akan sangat sulit untuk dilakukan advokasi atau prosesnya masih cukup panjang. Tapi satu pengalaman yang kemudian saya bisa tarik dari pengalaman kami di Kupang, kemudian di Trenggalek, di beberapa daerah di Jawa Timur juga, yang kemudian ternyata isu-isu itu seperti itu juga ternyata masih cukup asing. Itu nggak cuma terjadi di luar Jawa Mas, atau di Jawa pun di beberapa bagian juga ternyata masih. Biasanya yang kemudian kami lakukan adalah kami datangi dulu teman-teman disability yang ada di beberapa tempat, beberapa orang saja dulu, ajak ngobrol, dekati, buat mereka menjadi teman kita agar kemudian nanti mereka bisa cerita, dan dari cerita itu nanti kemudian bisa digali sebetulnya atau bisa akan terungkap secara implisit sebetulnya apa yang kemudian menjadi keresahan mereka selama ini. Kalau ada pertemuan-pertemuan misalnya, undang saja mereka. Kemudian kalau mereka bertanya, lalu saya buat apa di situ? Saya tidak paham yang dibicarakan dan lain sebagainya. Saat ini itu tidak penting. Yang menjadi penting adalah kemudian bagaimana orang lain tahu, orang lain sadar, orang lain melek bahwa mereka ada. Itu dulu. Jadi akan ada dua hal yang didapatkan dari sini. Orang lain akan sadar bahwa teman-teman disabilitas ini ada di sekitar mereka, ada di antara mereka, dan teman-teman disability juga akan sadar bahwa pelan-pelan mereka kapasitasnya akan menjadi sedikit terbuka bahwa oh iya, ternyata aku selama ini nggak dapat layanan kesehatan, aku nggak bisa sekolah, aku nggak bisa kerja, dan lain sebagainya. Nah, pikiran-pikiran seperti itu pasti akan masuk ke mereka. Ini tadi saya bilang hambatan pertama, hambatan individual, itu yang harus dibongkar dulu. Prosesnya pasti akan panjang Mas Nato, tapi tidak akan cukup 1-2 kali pertemuan. Di Kupang itu kami mulai sejak 2004 dan kemudian baru mulai kelihatan hasilnya itu di 2008, 2009, 2010. Teman-teman CIS itu adalah teman-teman yang mereka bukan lagi komit pada isu, mereka die hard, mereka nggak punya duit, mereka datang gimana caranya mereka bisa datang. Teman-teman CIS yang saya kagumi itu adalah mereka nggak pernah pusing dengan yang namanya uang transport atau gaji. Nah, itu pun dengan die hardnya teman-teman CIS itu pun butuh waktu sekitar 5 tahun lebih untuk kemudian bisa menemukan 1-2 orang yang kemudian nantinya jadi tokoh kunci. Sekarang sudah ada Kak Vina, sudah ada Desi Kani, Kak Desi, kemudian sudah ada Mario, teman tuli yang dulu dia juga kuliah di Jakarta kalau tidak salah, tapi sekarang balik ke Kupang. Ada Yawas, ada Kak Dina yang sekarang sudah jadi staf khusus gubernur untuk isu disability. Pun itu juga isunya Kota Kupang juga masih sangat sulit menjawab teman-teman karena wilayah geografis. Tapi itu tadi Mas Nato, yang paling penting adalah sosial hambatan di personal mereka, bahwa mereka tidak sadar apa yang sedang terjadi pada mereka, atau mereka tidak sadar apa yang tidak terjadi pada mereka, bahwa ya sudah, aku orang cacat, bahasa kasarnya gitu ya, aku orang cacat, aku memang nggak bisa sekolah, aku nggak bisa layanan kesehatan, ya sudah, ini nasibku, ini takdirku. Nah, itu yang harus kemudian pelan-pelan diubah dulu. Ajak mereka dulu temuan, ngobrol, ngopi, jemput mereka untuk bertemuan. Biarkan mereka, kalau pakai bahasa Mas Nato tadi, biarkan mereka tanganga dulu. It's okay. Butuh waktu untuk break the silence, untuk memecahkan kesunyian yang kemudian mereka miliki. 2, 3, 4, 5 kali bahkan gitu. Dari sana nanti pasti akan ketemu 1-2 orang yang dia akan vokal. Orang yang vokal ini yang kemudian bisa dilatih pelan-pelan untuk mereka bagaimana menyuarakan
menyuarakan isu itu dengan bahasa mereka sendiri, tapi juga dengan kemudian kalimat-kalimat yang konstruktif. Hanya teman-teman disabilitas itu yang masih menggunakan kata-kata yang akhirnya kan justru menimbulkan rasa kasihan. Saya disability, saya tidak bisa melakukan ini, saya butuh bantuan. Nah, kata-kata saya butuh bantuan itu yang kemudian perlu direkonstruksi lagi bahwa saya manusia, saya juga punya hak sama seperti kalian untuk menikah, untuk pacaran, untuk dapat duit, untuk bekerja dan lain sebagainya. Nah, perlu waktu untuk rekonstruksi dan atau bahkan dekonstruksi. Tambua saya belum pernah ke sana sih, tapi memang di Malaka misalnya itu juga sudah mulai ada gerakan teman-teman yang itu juga prosesnya cukup lama, 2-3 tahun baru kemudian ketemu. Sehingga jadi cukup penting untuk Mas Nato dan teman-teman melibatkan mereka dulu. Awalnya pasti canggung, it's okay gitu. Itu sama seperti ketika kemudian kita pindah rumah, kemudian kita sama tetangga, kita nggak tahu lingkungan baru, kita mesti gimana, ngobrolnya gimana dan lain sebagainya, gabung-gabung aja gitu. Itu saya alami juga ketika saya SD itu ketemu dengan teman-teman di sekitar rumah, segala macam. Kemudian saya SMP di kota. Nah, saya SMP di kota, kemudian kehilangan kontak dengan mereka dan baru bisa kumpul lagi sama mereka itu waktu SMA. Nah, SMA itu ada kecanggungan yang saya miliki, saya jadi jauh lagi sama teman-teman SD. Tapi ya udah ngumpul aja dulu, ngobrol. Di situ saya banyak terdiam. Di situ dulu teman-teman juga tidak banyak ngobrol dengan saya karena mereka juga nggak tahu mesti ngobrol di mana. Tapi lama-lama pasti akan terpecahkan itu senian. Pelanggaran HAM apa sih yang paling sering terjadi di teman-teman disability? Itu ada dua yang paling besar. Hak mereka untuk pendidikan dan hak mereka untuk layanan kesehatan. Menjadi sesuatu yang sangat basic yang dibutuhkan oleh semua orang, dan di teman-teman disability itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Peliknya adalah misalnya begini, di setiap kampung pasti ada sekolah. Di setiap sekolah pasti kemudian sebetulnya secara naluriah sekolah bisa menerima semua orang untuk sekolah di situ. Tetapi ketika kemudian ada teman-teman tuli, ada teman-teman yang paling sulit mungkin tuli atau yang mental intelektual. Kalau untuk teman-teman daksa, teman tunanetra atau disabilitas netra itu akan cenderung lebih gampang karena mereka tidak punya masalah komunikasi. Teman-teman tuli dan teman-teman mental dan intelektual ini yang kemudian paling sulit untuk diterima sekolah. Nah, dilemanya di situ. Tiap sekolah itu sebagai lembaga pendidikan itu punya kewajiban untuk menerima semua orang, tapi di satu sisi ketika mereka mau menerima teman-teman disabilitas, ada hambatan-hambatan aksesibilitas. Ada guru yang nggak ngerti gimana caranya ngomong isyarat. Ada guru yang nggak ngerti gimana ngajarin teman-teman intelektual. Dilemanya di situ. Atau di layanan kesehatan, puskesmas itu sudah ada komvisi, ada posyandu. Tapi kemudian kenapa posyandu ini tidak pernah menyentuh teman-teman disabilitas? Problemnya sangat sederhana dan sangat mengagetkan. Karena tidak tahu bahwa di sekitar situ, di wilayah itu ada teman-teman dengan disabilitas. Ada tetangga yang bahkan tidak tahu ini terjadi di Palu, respon bencana kemarin, tetangga samping rumahnya itu ada seorang anak cerebral palsy yang sampai saat itu sudah berumur 15 tahun. Kenapa? Karena keluarga itu adalah keluarga pindahan dari kota dan anak itu tidak pernah dikeluarkan. Dia selalu ada dikurung di dalam kamar. Orang tuanya juga tidak pernah mention atau menyebut anak itu ketika mereka bersosialisasi dengan tetangga. Baru ketika kami lihat ciri-ciri apa sih yang ada teman-teman disability di situ tuh, rumah yang kemungkinan ada disability di situ rumahnya kayak apa, itu pasti ada kelihatan. Di situ kami temukan dan ternyata ada atau tetangga kita yang begitu. Ini kan jadi sesuatu yang mengagetkan. Tetangga aja nggak tahu, gimana orang puskesmas bisa tahu gitu. Jadi dua hal itu yang kemudian paling sering terjadi. Layanan pendidikan dan layanan untuk kesehatan itu paling basic. Kalau kita ngomongin soal pekerjaan dan segala macam, ya itu terjadi, tapi itu pada beberapa teman-teman disabilitas atau pada kalangan teman-teman disabilitas yang usianya produktif. Tetapi untuk layanan kesehatan dan pendidikan ini hampir terjadi di semua rentang usia, paragam disability, di semua rentang skala sosial. Dua masalah itu yang saya pikir sering terjadi. Itu Mbak Ratna, Mbak Fitra. Oke, Soleh, makasih. Selanjutnya mungkin dari Mas Sabta mau nambahin, tadi ada pertanyaan yang spesifik, tapi mungkin juga di perbatasan kalau mau komentarin soal advokasi lansia bisa ditambah. Kita di sini juga menggunakan jalur itu. Jadi memang tidak semua pemerintah desa memiliki inisiatif atau keterbukaan, tapi yang jelas kita melihatnya setiap ada kesempatan dengan dusun, pedukuhan atau desa yang mereka bersedia berbicara tentang hal lansia dan juga tentang hak disabilitas, itu bagi kami adalah sebuah kesempatan. Seperti tadi Mas Soleh bilang, yang penting ada komunikasi, yang penting warga desa, otoritas desa mengetahui bahwa ada warganya, tetangganya, saudaranya yang harus dilibatkan dan diperhatikan.
Misalnya seperti kemarin waktu datangnya pandemi ini ya, banyak lansia, tadi seperti Mas Anto cerita, ada bahasa isyarat tapi beliau tidak memahami. Sama juga terkait lansia di Jogja sekalipun, bahwa informasi yang berlimpah tentang COVID itu tidak dipahami karena mereka sangat kurang pengetahuan atau pemahaman bahasa Indonesianya. Pendekatan kami karena ini problemnya adalah bahasa, maka kita coba dengan menggunakan bahasa lokal yang dipahami oleh para lansia, sehingga memudahkan transfer pengetahuan. Kemudian upaya penjangkauan bagaimana supaya mereka bisa dengar, kami juga melibatkan radio komunitas, karena itu bisa menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan tanpa banyak terbentur dengan birokrasi atau katakanlah semacam aspek-aspek normatif yang ketat, lebih memungkinkan untuk bersuara, dan kita juga bisa tahu kira-kira adakah warga atau pemuda terutama yang punya semangat yang sama. Kemudian tadi dari Mbak Bumi, kalau aktivitas kita mendorong para lansia berkomunitas. Kalau yang di Jogja yang erat didampingi adalah membentuk komunitas lokal di beberapa kampung, kemudian juga komunitas waria lansia, transpuan lansia. Kalau secara umum bagi kami aktivitas yang utama adalah menciptakan ruang berbicara dan ruang ekspresi. Jadi berkumpul itu dalam bentuk palinseran itu bisa menjadi kesempatan mereka berbagi masalah. Itu ruang-ruang yang sederhana, kalau kami mendorong itu hal penting. Dari situlah kita baru bisa mulai bicara tentang apa sebenarnya menjadi hak lansia, bagaimana idealnya lansia itu mendapatkan ruangnya. Kebetulan kalau untuk lansia waria, karena sudah banyak dukungan lembaga bagi rekan-rekan transpuan waria di Jogja, jadi secara umum tingkat keaktifannya dan aktivitasnya jauh lebih tinggi dibandingkan komunitas lansia perempuan soliter. Kalau kita bicara Indonesia itu menyatakan bahwa harus ada penghormatan, penghargaan bagi orang tua dan sebagainya, itu rasanya perlu kita tarik kembali. Menghormati orang tua tidak sekedar kita menyatakan saya, hal penting yang kemudian menjadi misi bersama, bahwa bagi keluarga yang seharusnya bisa memberikan support, atau mereka yang hidup sendiri, bahwa lansia dalam situasi apapun itu mereka berhak mendapatkan ruang dan kesempatan dan penghargaan. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman atas tanggapannya. Saya mau kasih pertanyaan yang dari Mbak Rara nih. Sepertinya ini bisa relevan untuk ketiga pihak. Kemarin diskusi tentang kekerasan berbasis gender online, bahkan untuk anak-anak yang baru saja menggunakan teknologi ketika media sosial itu digunakan sebagai ruang ekspresi, itu memang langsung ada ancaman konkret. Di situ peran keluarga sebetulnya sangat penting, tapi bukan dalam konsep internet sehat, namun dalam menanggulangi atau mengantisipasi ketika anaknya atau anggota keluarganya itu menjadi korban atau ada di dalam ancaman. Itu sangat sulit dalam kondisi ketika sudah menjadi korban pun keluarga itu tidak bisa berbuat banyak dan cenderung larut dalam stigma. Ini sekalian juga mungkin untuk membingkai di akhir, kita kembali ke peran kelompok seperti apa yang perlu kita libatkan dalam lapisan pertama dari strategi kita. Harapannya setelah ini ada rangkuman, kemudian sesi ini dilanjutkan dengan sesi-sesi belajar lain yang masih punya irisan yang sama dan justru memperkaya, bahwa satu orang, seperti yang tadi dibilang sama Mas Soleh, satu orang itu yang melekat pada dia itu ya kemanusiaannya dan aspek-aspek yang membuat dia manusia gitu. Saya kembalikan ke tiga pembicara, mungkin mulai dari Kania dulu ya. Kalau buat korban pelanggaran HAM berat, terutama kalau misalnya ngomongin yang lansia, terutama kan mereka di ISU 65. Memang benar banget tadi Mas Sabta bilang ada yang diasingkan gitu dari keluarganya. Bahkan ada juga memang para korban yang enggan untuk bercerita karena masih trauma. Jadi masih banyak sebenarnya keluarga yang belum tahu masa lalu tentang kakek neneknya gitu sebagai korban pelanggaran HAM. Beberapa kali kita memang berkolaborasi dengan keluarga, bahkan di Jogja, kalau misalnya teman-teman tahu ada organisasi namanya Kiprah Perempuan, itu justru yang jadi fasilitatornya, yang jadi penggerak kelompoknya itu adalah anak-anak korban 65, mereka yang membantu para korban untuk berkomunitas, bertemu, dan saling menguatkan. Nah, tapi tidak semua keluarga mau gitu mendukung dan juga mensupport orang tuanya untuk berkomunitas. Kalau di Ajar sendiri kita tuh mendorong dari participatory action research itu kekuatan berbasis komunitas. Cuman memang kadang-kadang kendalanya justru memang dari keluarga. Aku juga ngerasa belum ada semacam tips atau trik tentang bagaimana menggayat keluarga ya, karena trauma antar generasi memang dampak dari pelanggaran HAM berat ini tidak hanya pada konteks sipil politiknya, tapi juga berpengaruh kepada aspek ekonomi sosial budayanya. Jadi yang biasanya kita lakukan memang mengajak
mengajak keluarga dari lansia itu untuk ikut acara komunitas dan juga acara-acara ibu atau bapaknya ketika kumpul-kumpul atau arisan. Poinnya itu berarti maksudnya memang masih perlu dijajaki. Kalau di sini kan Mbak Rara nanyanya kalau masih punya keluarga tapi tidak diperhatikan oleh keluarga. Dimensi yang menyebabkan tidak, alasan lah yang menyebabkan tidak diperhatikan itu kan banyak ya. Di antaranya kalau yang kita lihat di sini juga soal sejarah yang tidak diketahui oleh semuanya, sehingga ketika pengasingan itu terjadi mungkin nggak banyak yang mempersoalkan. Tapi menarik juga kalau misalnya selanjutnya, ya mungkin ini kita tabung di tema berikutnya, peran keluarga ya sebagai hambatan kedua. Mas Soleh bisa langsung sambung. Jadi setuju banget dengan apa yang dibilangkan ya soal bagaimana melibatkan keluarga ini menjadi sesuatu yang sangat penting ya. Karena rata-rata barrier terberat itu justru ada pada keluarga memang. Banyak kemudian teman-teman disability atau ada banyak teman-teman korban kekerasan yang pernah Sabda dampingi. Itu sebenarnya mentally, itu secara personal dia sudah oke. Dia sudah bisa berdamai dengan kondisinya, dengan kasus kekerasan yang menimpanya, dengan kehamilan yang terjadi yang tidak diinginkan karena kasus pemerkosaan misalnya, atau karena disability-nya itu sendiri, itu dia udah oke. Cuman memang akses dari keluarga itu yang seringkali kemudian tidak terbuka. Kebutuhan seorang korban kekerasan untuk misalnya nggak usah support emosional lah, tapi sekedar sesuatu yang sepele, nganterin dia periksa misalnya kayak gitu, itu juga seringkali nggak didapat. Atau mengantarkan seorang disabilitas untuk datang ke pertemuan ketika dia nggak ada teman lain atau nggak ada opsi fasilitas angkutan umum untuk dia bermobilitas, itu juga seringkali nggak ada. Barrier ini yang kemudian paling besar. Kenapa? Karena seringkali alasannya klasik. Alasannya seringkali misalnya, ya mas kamu bisa aja ngomong teoritis gitu. Kamu nggak ngalamin sih punya keluarga disability. Kamu nggak ngalamin sih punya adik korban kekerasan, gimana malunya keluarga dan lain sebagainya. Itu seringkali terjadi. Sumber masalahnya sama, bahwa kamu nggak ngalamin, lo enak aja ngomong kayak gitu. Lah gue yang jadi keluarganya capek nganterin dia kemana-mana. Ini menjadi cukup penting untuk kemudian juga sebenarnya ada peer group, baik antara teman-teman disability, antara teman-teman korban kekerasan, dan antara keluarga yang ada di sekitar mereka. Itu jadi penting. Jadi setuju sekali dengan tadi yang dibilangkannya bahwa libatin deh keluarganya untuk bisa ngerti apa sih yang dialami oleh anggota keluarganya yang lagi terdiskriminasi itu gitu loh. Itu menurutku peran keluarganya dari situ. Nah, benar Mbak Fitra tadi bahwa ini bisa jadi tahap kedua kita untuk nanti gimana sih ngebujukin keluarga untuk mereka bisa ngerti. Ini bisa jadi sharing pengalaman kedua kita untuk teman-teman yang lain nanti. Gitu Mbak Fitra. Thank you. Oke, Mas Soleh. Nah, sambung deh sama Mas Sabta. Sekalian mungkin ini kita nutup sesinya. Sebenarnya sama dengan tadi sampaikan Mbak Kania sama Mas Soleh, keluarga itu memang sangat berperan vital dalam bagaimana penguatan korban-korban pelanggaran HAM, termasuk juga di lansia secara umum. Hanya memang untuk menggandeng keluarga ini tidak mudah, karena ada situasi di mana khusus lansia ya, pengabaian hak itu justru muncul dari keluarga yang utama. Jadi ketika ada banyak pembatasan, ada banyak pengengkangan atau bahkan manipulasi aset, itu adalah keluarganya sendiri. Jadi kalau bagi kami menggandeng keluarga ya sangat berupaya untuk menggandeng, namun situasi ini menjadi hal yang sangat menantang dan memang betul. Saya juga setuju kalau kemudian besok disiapkan diskusi tersendiri terkait bagaimana mengajak dan kemudian meningkatkan keluarga ini. Karena dalam beberapa kasus lansia, adanya sikap-sikap negatif dari keluarga itu sering mendorong lansia begitu itu bunuh diri dalam kasus gulung gantung. Itu aspek keluarga sangat besar. Ya itu kalau bagi kami dan saya yakin teman-teman juga paham bahwa seandainya kita bisa mendorong keluarga untuk lebih terlibat, lebih memperhatikan dan mendukung, itu sebuah kunci besar yang bisa kita anggap sebuah capaian biasa. Karena itulah latar bagi rekan-rekan dan saudara-saudara kita yang lansia, disabilitas ataupun korban pelanggaran HAM untuk bisa kemudian berdiri lebih tegak dan mendapatkan hidup yang lebih baik. Terima kasih Mbak Fitra. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih juga untuk yang sudah bertahan di sini. Mungkin masih banyak pertanyaan. Semoga nggak ini ya, tadi Rian tuh sempat nyebut sama Mbak Rini mungkin mau bertukar modul kesehatan reproduksi tuh. Jadi silakan saling berkontak antar organisasi juga. Kami siap kalau misalnya ada yang lupa-lupa siapa ini dari organisasi mana ya. Silakan tanya aja ke
saya, Mbak Ratna, Mas Yeri, teman-teman yang udah kenal sama orang-orang engage media deh. Untuk menutup, tadi merangkum, semoga ini kelihatan ya. Jadi kita mau kemana sih sebenarnya setelah pandemi usai? Kita berharap ini segera usai, turun statusnya dari pandemi. Kita sama-sama sudah dengar virusnya tidak akan pergi kemana-mana. Tapi kalau beban pekerja kesehatan sudah berkurang dan berkurang jauh sampai statusnya turun, ternyata ini tempat-tempat yang ingin kita kunjungi, dan semoga lagi, wah, jadi kantor lagi dong, temu ngopi, ketemu anak istri nun jauh di sana. Penting sekali itu memang. Itu pengen nulis. Aduh. Jadi bukan hanya alam bebas nih, bukan hanya alam bebas atau liburan, tapi juga kita mau nggak mau kita harus membatasi interaksi fisik dan segala tantangannya. Baik, saya matikan lagi layarnya, tapi akan saya hidupkan videonya. Begitu pula saya harapkan teman-teman bisa hidup videonya. Kita ambil screenshot terakhir. Terima kasih semua untuk hari ini.